Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari moderator, panitia semuanya. Mohon izin Bapak, Ibu, Guru, dan Pak Kapus serta rekan-rekan media suara. Saya akan menyampaikan tentang materi terkait dengan high order thinking skill. Untuk lebih memudahkan, saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu melalui tayangan berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mendiskusikan tentang higher order thinking skill pada webinar di RPL Inspiratif ini. Salah satu yang mengindikasikan bahwa RPL Inspiratif adalah memasukkan HOTS di dalam layanan bimbingan dan konseling. Tapi perlu kita sepakati bersama bahwa RPL yang akan nanti dibuat menggunakan HOTS ini tidak semua RPL bisa dimasukkan HOTS-nya, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, bagaimana nanti melatihkan cara berpikir tingkat tinggi dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam layanan bimbingan dan konseling, perlu juga dibedakan antara HOTS-nya BK dengan HOTS-nya mata pelajaran. Tujuannya yang berbeda. Kalau kita melakukan layanan bimbingan dan konseling, berarti kita memberikan layanan agar ada proses perubahan tingkah laku. Sementara kalau mata pelajaran lebih bagaimana melatihkan kritis berpikir pada kemampuan pengetahuannya, terutama pada kemampuan pengetahuannya. Artinya, bahwa layanan bimbingan konseling dimungkinkan bersinergi dengan guru mata pelajaran dalam melatih cara berpikir atau melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, rasionalnya dari mana? Mengapa BK juga harus HOTS gitu? Apa yang dikembangkan oleh kementerian ini semestinya oleh seluruh guru itu paham sekali bagaimana keterampilan berpikir tingkat tinggi itu merupakan hasil belajar. Bahwa orang kritis itu hasil belajar. Orang kritis karena orang dia berliterasi. Orang kritis atau orang berpikir bisa menganalisis dan mengevaluasi dengan baik jika dia menempuh berliterasi, kemudian terbiasa mengumpulkan informasi, kemudian mengevaluasi, kemudian dia menganalisis, kemudian mengevaluasi, itulah yang bisa kita latihkan bersinergi dengan guru mata pelajaran. Artinya bahwa BK dalam HOTS itu sebetulnya juga merupakan upaya pembentukan pemahaman dalam diri siswa tentang bagaimana mengenali tingkat kemampuan berpikir dan apa strategi yang dapat ditempuh untuk membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam yang dapat dijadikan sebagai suatu tujuan penting dalam bidang bimbingan belajar yang dikemas secara terstruktur dan sistematis dalam bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Artinya perlu kita garis bawahi, untuk membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, kita perlu punya tujuan. Tujuannya itu, membentuk kemampuan berpikir tinggi merupakan tujuan dari layanan kita. Namun, layanan kita itu dikemas dengan cantik, terstruktur, dan sistematis dalam layanan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Artinya, RPL kita, RPL HOTS ini sama saja dengan RPL sebelumnya. Tetapi Bapak dan Ibu diberikan keterampilan bagaimana mengenali HOTS dalam BK tadi. Di mana sih letak HOTS-nya? Ada di mana? Ada di proses mana? Gitu. HOT dalam BK bukan hal yang baru. Kenapa? Karena BK itu sudah melatih atau mengajak anak-anak untuk memutuskan apa yang mereka sukai sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Salah satunya itu. Kemudian juga guru BK juga melakukan problem solving untuk menyelesaikan permasalahan. Anak-anak diajak untuk bisa memutuskan apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga guru BK melakukan konseling dan seterusnya. Nah, dalam HOTS dalam BK kali ini, kita akan melakukan layanan yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi ini untuk seluruh peserta didik tanpa kecuali.
Nah, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah Bapak Ibu merumuskan tujuan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemudian menganalisis standar kompetensi pendidikan, standar kompetensi peserta didik, kemudian melakukan analisis kebutuhan dan mengikuti KKO atau mencari kata kerja operasional. Kemudian setelah Bapak dan Ibu merumuskan tujuan berdasarkan standar kompetensi atau berdasarkan need assessment, Bapak Ibu silakan menentukan dan merancang strategi layanan model dan teknik apa yang tepat untuk bisa diberikan oleh peserta didik. Kemudian merumuskan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya layanan secara singkat saja langkah-langkahnya, ada sintaknya. Dan tidak lupa HOTS ini sangat erat kaitannya dengan penilaian. Kenapa? Kita punya tujuan, yaitu memenuhi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam hal yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu bisa kita lakukan penilaian baik proses maupun hasil. Sehingga RPL kita benar-benar memenuhi syarat mulai dari tujuan, pelaksanaan atau kegiatannya, kemudian kita melakukan penilaian. Nah, itulah yang ada di dalam RPL inspiratif. Nah, implementasi strategi HOTS dalam layanan bimbingan pastikan bimbingan kelompok adalah sama ya, Bapak Ibu melakukan perencanaan. Yang pertama tuh berorientasi membentuk kemampuan analisis, sintesa, evaluasi, mencipta. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi dijelaskan oleh Bu Ara yang C1, C2, C3, kata kerja operasional itu harus punya salinannya. Tidak perlu dihafal, tapi harus punya salinannya. Kalau dihafal juga lebih bagus, bahwa mana yang menganukan analisis, mana yang sintesis, mana evaluasi itu nanti akan menunjukkan pada proses langkah-langkah berpikir tingkat tingginya. Kemudian proses kita ini menemukan kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, berkomunikasi dalam perencanaan yang kita buat. Terus kita harus mengacu pada pedoman pelaksanaan operasional BK atau yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian perlu juga karena kita layanan yang lebih ke afektif atau merubah tingkah laku, perlu juga kita mempertimbangkan tentang penguatan pendidikan karakter jika itu dimungkinkan dalam perencanaan pelaksanaan. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melakukannya dalam bentuk menganalisis RPL yang sudah ada. Menunjuk KKO-nya yang mana yang masuk C3 atau C4, C5, C3, C4, C5, C6. Yang bisa kita katakan ini bisa melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, pelaksanaannya pun sama antara sebelum dan sesudahnya. Makanya menganalisis RPL yang sudah ada itu juga hal yang boleh juga dilakukan untuk bisa Bapak dan Ibu mengarahkan, menunjukkan, nanti tinggal sesuaikan lagi dengan bentuk kegiatannya. Kalau kegiatan pendahuluannya sama, kegiatan intinya inilah tadi, Bapak dan Ibu harus memasukkan dalam pendekatan metode dan modelnya seperti apa. Terus aktivitasnya harus 4C, ada kreativitas, ada berpikir kritis, ada berkolaborasi dengan sesama teman, dengan guru, terus ada komunikasi di dalamnya. Artinya bahwa dimungkinkan kita menggunakan diskusi dengan peserta didik tanya jawab dan lain-lain sebagainya, itu dimungkinkan. Banyak ya kita punya model-model yang bisa kita lakukan. Terus yang jelas langkah-langkahnya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ini bisa melatihkan cara berpikir tingkat tinggi. Tapi semua itu dibikin santai saja Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena prosesnya ini berproses. Sekarang mungkin Bapak dan Ibu sudah, hanya begitu saja tuh Bu Ana. Iya, memang begitu saja. Tapi kalau ditanya mana aktivitasnya, apakah sesuai dengan tujuannya? Ya, sekarang Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas mana yang bisa melatihkan cara berpikir tingkat tinggi, mana yang tidak. Sehingga harapannya layanan BK yang berorientasi pada menggunakan strategi HOTS ini bisa benar-benar meningkatkan pemahaman, pembentukan sikap, dan perubahan perilaku. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia yang harus Bapak Ibu lakukan, merumuskan tujuan dari standar kemandirian peserta didik. Atau berdasarkan dari rumusan kompetensi ini bisa Bapak Ibu ambil dari tujuan pemenuhan tugas-tugas perkembangan yang sudah ada. Makanya tadi saya katakan langkah awal bisa melihat RPL yang sudah ada dulu, sesuaikan dengan taksonomi belumnya untuk pengetahuannya. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa BK
itu berbeda dengan guru mata pelajaran. Contoh, ini adalah landasan hidup religius, mengenal arti dan tujuan ibadah. Kemudian ini tahapannya C1 ya, mengenal berarti diberikan informasi. Ketika dia berminat berarti dia ada membandingkan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Ketika membandingkan berarti dia sudah melakukan analisa. Kemudian setelah dia memilih, berarti dia ada proses evaluasi, artinya dia sudah masuk C. Nah, artinya bahwa di dalam prospek tataran internalisasi ini memang tujuan-tujuan dari layanan kita sebetulnya mengarah pada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Sehingga tidak bisa ujuk-ujuk semuanya itu langsung ke C3. Tetapi prosesnya nanti dalam RPL itu boleh satu untuk beberapa kegiatan atau satu kegiatan satu RPL. Nah, sebaiknya Bapak dan Ibu memilih mana yang lebih mudah. Kalau menurut saya untuk bisa gampang diukur ya satu kegiatan satu RPL. Karena merencanakannya lebih detail nanti. Semakin detail semakin bagus. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Nah, jangan alergi dengan indikator pencapaian kompetensi. Ini sangat mata pelajaran sekali yang terkait dengan dimensi pengetahuan. Tetapi bagan-bagan ini memang milik mata pelajaran. BK tidak saja mengajarkan pengetahuan atau informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan proses pembelajaran, tentang pengetahuan-pengetahuan yang mendukung pembelajaran atau akademik, tapi guru BK mesti tahu bahwa bagan ini akan mengantarkan Bapak dan Ibu pemahaman ketika Bapak Ibu ditanya mana RPL, bagian mana dalam tujuan layanan bimbingan dan konseling yang menentukan atau mengarahkan pada melatih keterampilan cara berpikir tingkat tinggi. Kalau ada kata menelaah, berarti menganalisa. Kalau kata menelaah, berarti itu pasti anak-anak sudah kita akan latih proses berpikir tingkat tinggi. Anak-anak diminta menelaah bakat atau menelaah jurusan-jurusan yang ada di SMA. Jurusannya itu ketika dia menelaah berarti dia sudah ada menganalisis, dan cara menganalisis itu sebetulnya kita sudah melatihkan mereka berpikir tingkat tinggi. Kemudian anak-anak disuruh untuk mempresentasikan, menyimpulkan apa yang sudah ditemukan dalam hasil telaah mereka tentang pendidikan, tentang tingkah laku yang salah. Itu juga prosesnya sebetulnya sangat beda sekali. Jadi Bapak dan Ibu nanti prosesnya ini, pemahaman dari indikator-indikator inilah yang nantinya akan terhubung dengan proses layanannya, yaitu kegiatannya. Nah, kalau mata pelajaran, kata kerja operasional, indikator pencapaian kompetensi baik itu pendukung, IPK kunci atau IPK pemain, ini akan berdampak kepada pembuatan soal atau latihan-latihan soal. Soal-soal yang IPK kunci ke atas, itu adalah soal-soal yang melatih peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dengan materi yang dia dapat. Sementara BK menggunakan bagan atau dimensi pengetahuan ini, ranah kognitif taksonomi Bloom ini, untuk mengantarkan pada proses kegiatannya. Jadi kita harus bisa mengatakan ini udah menyimpulkan, udah HOTS gitu. Terus itu bagaimana kalau ditanya nanti pengawas atau orang yang menanya LPL HOTS kayak apa? Tinggal kasih tahu, oh ini Pak, atau ini Bu, ini prosesnya ada, mereka melakukan kesimpulan, mereka mempresentasikan, mereka unjuk kerja, itu sudah HOTS. Jangan berharap anak-anak itu bisa HOTS kalau tidak dilatihkan untuk berpikir tingkat tinggi. Oke, baik. Selanjutnya, ini pun juga sama, dimensi akomodasi. Ini ketika meyakini itu sudah HOTS. Nah, bagan-bagan ini akan mengantarkan Bapak Ibu semua kepada pertimbangan mana yang bisa Bapak Ibu pilih. Ketika melaksanakan, menyesuaikan itu berarti meniru ya. Ketika manipulasi, artikulasi presisi itu atau memodeling itu adalah sudah proses HOTS. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya. Nah, HOTS-nya tadi, kalau tadi dijelaskan itu ada di pada tujuan atau
KKO atau kata kerja operasional yang mana, itu juga di BK harus terkait dengan prosesnya. Prosesnya itu yang dikembangkan oleh PM4TK berdasarkan kajiannya adalah kajian literatur, ya literasi. Ini adalah experiential learning atau pengalaman belajar. Dengan model experiential learning dan langkah-langkah experiential learning, ternyata itu bisa melatihkan cara berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Kemudian juga Socratic method, yaitu bertanya, berdialog. Bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan mengarahkan jawaban-jawaban yang akan ditemukan oleh sesama peserta didik dalam proses diskusi kelompok. Kemudian ada cognitive behavioral. Kita menggunakan self-instruction. Bagaimana berpikir tingkat tinggi ini kita ada sistem diskusi dengan diri kita sendiri, mengikuti regulasi, membuat segala sesuatu itu menjadi informasi dan mereka menganalisis sehingga mereka punya regulasi diri yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh model PNBK berorientasi health. Ini jenis layanannya ada 2 layanan, dengan kelompok dan kelompok klasikal. Ini modelnya, model contoh untuk pengalaman experiential learning ada stimulasi dan motivasi. Ini langkah sintaknya, berarti langkah-langkah layanannya harus dari 1 sampai mentransfer pada ke dalam situasi baru, mulai dari stimulasi, pengalaman konkret, pengamatan dan refleksi, menyusun konsep dan mentransfer pada situasi baru. Kemudian materi layanan juga berdasarkan tugas perkembangan standar kemajuan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan. Nah, layanan bimbingan klasikal juga untuk Socratic Dialog ini inisiasi, pelaksanaan, dan pengakhiran. Contohnya ini nanti Bapak dan Ibu di PM4TK sudah beberapa contoh video di K13 tahun 2018 itu kita sudah memasukkan layanan berorientasi health. Kemudian indikator-indikator yang sudah Bapak Ibu atau IPK itu nantinya akan berhubungan erat dengan penilaian. Dalam melakukan penilaian berpedoman pada indikator kunci. Indikator kunci menjadi sebuah tolak ukur dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal siswa berdasarkan rumusan kompetensi. Penilaian hasil disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci yang telah diberikan. Nah, kalau guru mata pelajaran, indikator kunci ini untuk pembuatan soal. Kalau untuk BK, indikator kunci ini adalah bagaimana sih menilai proses orang yang sudah mengumpulkan, tetapi dalam proses penilaian proses dan penilaian hasil. Yaitu yang melakukan penilaian adalah tingkah lakunya. Contohnya, materi itu Bapak dan Ibu, langkah pertama dalam melakukan penilaian adalah materi lihat indikator pencapaian dan kompetensinya. Tujuannya apa sih? Nanti tujuannya apa? Kemudian, ini apakah sudah sesuai? Ini berarti nanti akan berhubungan dengan proses. Ketika nanti prosesnya, apakah sesuai dengan sintak-sintak dan tujuan yang akan dicapai? Kemudian, mengisi instrumen penilaian baik proses ataupun hasil pada beberapa saat kemudian. Biasanya itu kita saat merencanakan itu ada evaluasinya, ada penilaiannya, tetapi tidak ada instrumennya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan ini akan mempengaruhi instrumen penilaian. Baik Bapak dan Ibu, RPL inspiratif ini dibuat untuk Bapak Ibu bisa lebih mengerti bagaimana RPL itu dapat diberikan host, mana hostnya, di mana Bapak Ibu membedakan hostnya, yaitu 2, yaitu di kata kerja operasional dan proses kegiatannya. Nah, Bapak dan Ibu, buat saya, apapun RPL-nya, mau bentuknya seperti apa, itu dibebaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya, tetapi RPL inspiratif itu yang paling baik adalah dibuat untuk dilakukan. Jadi RPL inspiratif itu RPL yang tidak dibuat untuk memenuhi administrasi, tetapi RPL yang dibuat sesederhana mungkin dan untuk dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat hasil diskusi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kurang, mohon maaf masih kurang waktunya, kita bisa mendiskusikannya di lain kali. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.